Pakai ininya. Oke. Jangan sedikit ini. Ini Bu. Coba di. Halo, Assalamualaikum. Sekarang itu. Ya, boleh. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang presentasi berikutnya kepada Gendis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Lito Yendraswari. Insya Allah pada kesempatan KS kali ini, saya akan menyampaikan kembali pelajaran yang sudah saya pelajari di matematika, yaitu bilangan. Alasan saya memilih pelajaran matematika adalah matematika itu seperti olahraga untuk otak. Semakin sering dipakai, semakin kuat dan tajam. Tidak hanya untuk ujian, tapi juga untuk mengerjakan hal-hal lain di kehidupan sehari-hari. Perasaan puas saat berhasil mengerjakan soal yang susah itu tidak ada duanya. Banyak banyak sekali cara untuk mengerjakan satu soal matematika. Dan saya suka bereksperimen, menemukan cara paling mudah menurut saya juga efisien. Itu yang membuatnya menyenangkan. Jadi, pada zaman dahulu itu orang membutuhkan angka untuk menghitung eh, menghitung hewan ternak. Karena dulu belum ada angka, jadi orang pakainya itu eh, sistem turus yang setiap kali misalnya satu sapi dihitung seperti ini dan seterusnya. Setelah itu dikembangkan kembali karena mungkin semakin banyak hewan ternaknya, maka semakin banyak pula garis-garisnya. Jadi dikembangkan kembali jadi dicoret per 5 garis. Setelah itu dikembangkan menjadi angka Romawi, yaitu eh, pi sama dengan 5, X sama dengan 10, L sama dengan 50, C sama dengan 100, D sama dengan 500, dan M sama dengan 1000. Kekurangan dari sistem Romawi ini adalah ketika ingin semakin besar angkanya, maka perlu lambang baru. Nah, terus setelah itu dikembangkan terus dikembangkan kembali oleh ilmuwan mus dikembangkan kembali oleh Arab dan India menjadi sistem angka 0. Dulu nolnya masih titik, belum kayak yang sekarang. Jadi misalnya 0, ini contoh yang Arab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena setelah ini dikembangkan kembali oleh ilmuwan Muslim yang bernama Al-Khawarizmi menjadi angka yang kita pakai sekarang, yaitu 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelebihan menggunakan angka ini adalah mau berapapun huruf yang ingin diciptakan, misalnya 360, itu angkanya ada di sini semua. Nah, begitu pula bis, dari bilangan ini terciptalah penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, contohnya 3 ditambah 4 sama dengan 3 adalah satuan,
dan 4 adalah satuan. Dijumlahkan 3 tambah 4 menjadi 7 satuan. Contoh berikutnya. 3 ditambah 7 sama dengan 3 satuan. 3 satuan dijumlahkan dengan 7 satuan, yaitu totalnya 10 atau 1 puluhan dan 0 satuan. 14 ditambah 12. 1 puluhan, 4 satuan, dijumlahkan dengan 1 puluhan dan 2 satuan. Hasilnya adalah 2 satuan ditambah satuan sama dengan 8. Puluhan ditambah puluhan sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 28. Terus, salah, maaf. Hasilnya 6, ini 2. Jadi 26. 36 ditambah 28 sama dengan 3 puluhan, 6 satuan, 2 puluhan, dan 8 satuan. Ditambah 6 tambah 8, 14. Satuannya ditaruh di sini, puluhannya di atasnya. Jadi 6, jadi 64. 138 ditambah 279. 1 ratusan, 3 puluhan, dan 8 satuan. Jumlahkan dengan 2 ratusan, 7 puluhan, dan 9 satuan. 8 satuan ditambah satuan sama dengan ini 17. Satunya ditaruh di atas puluhan, hasilnya 11. Satunya ditaruh di atas ratusan. Jadi 417. Kalau ini contoh untuk yang penjumlahan. Untuk yang pengurangan itu 8 dikurangi 4 sama dengan 8 satuan dikurangi 4 satuan sama dengan 4. 13 dikurangi 62 sama dengan 13 dikurangi 6. 1 ratusan, 1 puluhan, 3 satuan dikurangi dengan 6 satuan. Sama dengan, karena 3 nggak bisa dikurang 6, jadi ambil yang punya 1, jadi 13. 13 dikurangi 6, 13. Hasilnya adalah 7. Karena ini udah habis, jadi ya udah hasilnya sama dengan 7.
53 dikurangi dikurangi 26 sama dengan 50-an, 3 satuan, 2 puluhan, dan 6 satuan. Karena ini nggak bisa, jadi pinjam ambil yang punya 5 jadi 13, 5-nya jadi 4. 13 kurang 6, 7, 4 kurang 2, 2. Hasilnya 27. 453 dikurangi 126. 400-an, 50-an, 3 satuan. 100-an, 20-an, 6 satuan. Ini nggak bisa jadi pinjam. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 1, 3. Hasilnya adalah 327. Jadi, kelebihan dari sistem bilangan ini adalah kita bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Gendis atas pemaparannya. Baik, silakan Pak Agung, kalau ada yang ditanyakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ini tadi eh, materi yang Gani sampaikan itu udah bagus ya. Apa? Baik dari cara penyampaian, alur materi, bahkan mungkin dari yang kemarin sempat kita bahas di apa ketika bimbingan KS, banyak hal yang Gani tambahkan apa? Dari yang waktu pas kita latihan di gazebo kemarin. Secara umum yang Gendis sampaikan sudah bagus, cuma mungkin itu aja ketika Gendis lagi sibuk di papan tulis, Gendis sangat jarang, hampir tidak pernah melihat ke audiens. Tapi itu udah bagus. Apa cara penyampaiannya sudah sistematis, hanya mungkin karena apa ya? Eh, Kalau kita belajar di kelas kan ini bisa sampai 2 kali pertemuan ya. Sekali pertemuan itu kita hampir 1 jam, apa 2 jam 2 kali 60 menit. Dan ini disampaikan dalam waktu yang singkat. Eh, ini udah bagus. Paling yang harus Gadis perhatikan itu apa? Eh, di diperlancar kemudian lebih banyak apa? Ketika menulis jangan menutup ke apa? Menutup papan tulis dan lebih sering melihat ke audiens. Tapi secara ini udah sangat bagus. Mungkin itu aja teh. Oke, terima kasih Pak Agung. Bu Kori, mangga silahkan. Iya, Assalamualaikum Gendis. Waalaikumsalam. Ibu menikmati ya eh, presentasi Gendis, menjelaskan bilangan eh, sampai ke puluhan, satuan, ratusan ya. Oke, Ibu kemarin itu Romawi perkenalan atau sudah belajar untuk mengenal membuat huruf-hurufnya, angka-angkanya? Baru kenalan. Nah, kalau Ibu suruh Gendis buat 150, Gendis tahu cara membuatnya? Belum. Belum. Pengenalan ya? Pengenalan. Oke, baik. Nah, eh, ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Kira-kira bagi gendis lebih susah menjumlahkan atau mengurangi? Mengurangi. Mengurangi ya? Oke, coba di papan tulis 145. Bentar ini. Tadi berapa? 145 dikurangi 128. Oh, sebentar.
17 hasilnya. 17. Oke. Kalau penjumlahan, coba kalau menjumlahin 145 ditambah 128. 273. Oke. Nah, memang agak susah untuk pengurangan ya, Gendis ya. Nah, nanti boleh ke depannya banyak latihan soal, karena itu penjumlahan pengurangan itu akan dekat ke penjumlahan itu akan dekat ke perkalian nanti kan ya. Kalau untuk pengurangan itu akan dekat ke pembagian. Jadi nggak apa-apa di nanti kalau misalkan Gendis ada aplikasi sekarang itu banyak ya aplikasi untuk melatih bilangan agar kita cepat kan kata Gendis tadi pertama matematika itu membuat otak saya belajar gitu ya bekerja apa latihan exercise ya untuk biar latihan memang untuk penjumlahan pengurangan itu harus banyak latihan agar kita tidak menggunakan tangan lagi untuk eh, membuat prosesnya ya. Nah, itu akan membantu Gendis nanti untuk eh, materi berikutnya yang lebih susah ya untuk matematika, untuk perkalian, pembagian. Oke, secara keseluruhan Ibu menikmati presentasi Gendis, bagus mm, dengan green board ya. Alhamdulillah, selamat Gendis. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin dilanjutkan sebentar Nis ya ke yang apa refleksi ya sebentar. Oke, Oke, sebentar ini masih loading. Oke, sudah ya. Sekarang ke refleksi silakan. Silakan dibacakan. Kekuatan dan kelemahan diri. Kekuatan diri. Mudah mengerti jika fokus. Keingintahuan yang tinggi yang membuat saya semangat belajar. Ketahanan dalam belajar, mudah diajak kerjasama, dan bisa mengajarkan teman yang kurang mengerti. Kalau kelemahan, memori yang kurang kreatif, tidak terlalu tekun dalam belajar, kurang disiplin, dan mudah teralihkan. Rencana tindak lanjut. Kalau dari saya pribadi, mencatat ketika guru sedang menerangkan, lebih tekun dan tidak main-main, lebih disiplin lagi dalam belajar. Yang diharapkan dari orang tua, memberikan dukungan atau support, hubungan yang harmonis, mendukung dalam mengejar mimpi, dipercaya dan diberi kesempatan dalam belajar dan berkembang, dihargai pendapatnya. Yang diharapkan dari guru, bisa memberikan suasana belajar yang menarik, guru yang bisa memahami kebutuhan dan karakter setiap murid, dukungan dalam menghadapi tantangan, guru yang bisa membantu kami tumbuh menjadi pribadi yang baik, dan juga guru yang bisa memberikan solusi terbaik. Oke, terima kasih. Di sini ada Ibu Elisa. Silakan Ibu kalau akan memberikan apa pendapat atau komentar kepada Gendis silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Wiwin, Pagi. selamat Ibu Kori, Pak Agung. Please Bu, nggak kedengaran suaranya Bu Elisa ya. Oh ya, Assalamualaikum Bu. Bu. Oh ya. Ya, Alhamdulillah Gendis sudah tampil
menyelesaikan tugas yang diberikan. Mau Bu Elisa? Ini tidak jelas di sini. Assalamualaikum Bu. Keluar ya. Waktunya 1 menit lagi ya. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Siapa tahu Ibu Elisa mau masuk. Ah ya. Silakan. Jadi terputus ya. Bisa dilihat Bu. Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus, jadi harus pindah lokasi. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah Gendis sudah bisa tampil hari ini. Barakallah Gendis buat pencapaiannya. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru di sekolah, juga yang sudah Gendis terima bisa Gendis amalkan dan memberikan manfaat juga buat Gendis pastinya dan kawan-kawan di sekitarnya. Harapan Mama supaya Gendis, seperti yang Gendis tadi sampaikan di slide yang ke-13 kalau nggak salah, atau slide 12, semua yang menjadi harapan Gendis untuk perbaikan bisa Gendis lakukan, sehingga ke depannya presentasi Gendis bisa lebih baik lagi. Dan kalau bisa presentasi lebih baik, itu akan memberikan kepercayaan diri dan semangat yang lebih tinggi lagi. Itu aja Bu Wiwin, apa yang ingin saya sampaikan. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Elisa. Oke, silakan Gelis ditutup presentasinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya Gendis ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.